Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Fitriah, mahasiswi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember, dan saat ini saya adalah salah satu mahasiswi PMM di mata kuliah Pemerintahan Desa Universitas Jambi. Dan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester, saya ingin menyampaikan ide dan gagasan sebagai pengembangan pemerintahan desa. Dan di sini saya akan menjelaskan pengajuan upgrade ke sistem baru, yakni inovasi digitalisasi pemerintahan desa, dan inovasi ini saya persembahkan untuk desa saya sendiri, yakni Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, yang secara faktualnya belum memiliki sistem informasi yang baik dalam proses pelayanan kepada masyarakat desa. Yang menjadi latar belakang adanya inovasi digitalisasi pemerintahan desa, yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mewajibkan pemerintahan daerah untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pengembangan kawasan pedesaan, dan dalam pemberian pelayanan yang optimal di desa tentu akan berdampak pada pembangunan desa yang tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, namun juga menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Dan dalam hal ini, inovasi dan kesigapan antar pemerintah dan aparatur harus terus ditingkatkan agar pembangunan desa dapat berjalan berkesinambungan dan meluas hingga ke daerah sekitarnya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa pemerintahan desa perlu memiliki sistem informasi dan komunikasi yang baik dalam proses pelayanan? Karena seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut segala sektor menggunakan teknologi, baik itu ada sektor pendidikan, perekonomian, dan lain sebagainya, apalagi dalam sektor pelayanan yang masyarakat di sini adalah sebagai subjeknya daripada pemerintah, maka masyarakat membutuhkan sebuah proses pelayanan yang mempermudah dalam mencari informasi serta kebutuhan layanan yang lebih fleksibel, efisien, dan efektif, maka pemerintah harus menghadirkan sebuah sistem informasi yang baik, sebuah sistem pelayanan yang baik untuk mempermudah pelayanan terhadap kebutuhan dari masyarakat tersebut. Lalu inovasi yang saya tawarkan di sini adalah adanya website pemerintahan desa sebagai wujud upaya pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Lalu dengan adanya sistem informasi yang baik atau website yang akan dicanangkan, apa aja sih manfaat dengan adanya sistem itu? Yang pertama, yakni menciptakan layanan publik yang lebih baik. Karena pada dasarnya tugas dari pemerintahan desa ya memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, memberikan layanan yang baik kepada masyarakatnya. Maka dengan dihadirkannya sistem informasi yang baik, layanan yang lebih yang secara online, layanan website yang memiliki data yang optimal, maka diharapkan dengan adanya itu terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Contoh sederhananya adalah ketika pembuatan surat keterangan dapat dapat terselesaikan lebih cepat dan masyarakat bisa mendapatkan data yang lebih akurat, maka itu sudah membuktikan bahwa sistem informasi mampu menciptakan layanan publik yang lebih baik. Yang kedua, yakni pemerintahan desa yang akuntabel. Karena apabila pemerintahan desa sudah memiliki website sendiri, sudah memiliki sistem informasi, maka sudah sepatutnya pemerintahan desa memposting data-data akurat tentang, contohnya tentang anggaran dana alokasi desa, tentang program-program pemerintahan desa untuk masyarakat, sehingga pemerintahan desa dituntut untuk lebih akuntabel, dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah direncanakan. Dan pada saat laporan pertanggungjawaban, semuanya hal itu yang sudah dicanangkan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Yang ketiga, yakni pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien. Karena dengan adanya sistem informasi yang baik bagi pelayanan kepada masyarakatnya, maka masyarakat bisa
memproses pelayanan, mengajukan pelayanan kepada pemerintahan desa kapanpun dan dimanapun, sehingga ini tidak menjadi suatu hal yang memberatkan bagi masyarakat. Apabila masyarakat sudah mengetahui cara-cara bagaimana mengajukan pelayanan secara online, bagaimana mengajukan mencari data-data informasi di sistem informasi itu, maka ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mampu menciptakan sebuah sistem informasi yang efektif dan efisien bagi masyarakatnya sendiri, seperti itu. Yang keempat, yakni masyarakat yang partisipan. Masyarakat yang partisipan dengan adanya sistem informasi ini, maka contohnya apabila pemerintahan desa mengupload program-program kinerja setahun dalam satu periode pemerintahan desa, maka masyarakat dapat menilai apakah program-program tersebut itu memang masyarakat menjadi objek utama dari pelaksanaan program tersebut. Apakah akan berdampak pada potensi yang dimiliki oleh desa? Nah, apabila program-program yang dicanangkan oleh pemerintahan desa ini sedikit berbelok dari hal yang sudah menjadi catatan, maka masyarakat desa dapat mengajukan kritikan, saran, ataupun apapun itu melalui sistem informasi desa tersebut, sehingga pemerintahan desa dapat mengevaluasi dan mengintrospeksi terhadap program-program tersebut dan memperbaikinya agar program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luar serta meningkatkan kesejahteraan potensi perekonomian yang dimiliki oleh desa. Hal pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan penganggaran pembuatan website pemerintahan desa. Karena apabila kita mengacu lagi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sejak tahun 2015, pemerintah pusat sudah memberikan rata-rata anggaran di tiap desa yaitu 280 juta tiap tahunnya, dan itu terus meningkat. Nah, tujuan dari dana alokasi ini kan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat. Nah, jika kita meluruskan kembali tujuan dari dana alokasi, maka tidak salahnya pemerintah desa membuat pembuatan website itu. Lalu untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan yang lebih fleksibel, efektif, dan efisien. Lalu yang kedua yakni memanfaatkan generasi muda, karena yang saya ketahui bahwasanya di desa sini terdapat Karang Taruna dan juga pemuda tanggap bencana. Dengan memanfaatkan pemuda-pemuda yang melek akan teknologi, kita bisa memanfaatkan pemuda-pemuda tersebut untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya, ide-ide yang solutif dan inovatif bagi pengembangan sistem informasi desa itu sendiri. Nah, yang ketiga yakni pelatihan bagi pegawai desa, bagi pegawai pemerintahan desa. Nah, ini hal penting apabila karena yang saya ketahui bahwasanya pemerintahan desa di sini kebanyakan ada beberapa pegawai yang belum cukup, masih kurang dalam teknologi. Maka dari itu dengan mengadakan sebuah pelatihan bagaimana mengoperasikan sebuah website, bagaimana mengoperasikan sistem informasi yang baik, bagaimana memberikan layanan secara elektronik dan mempermudah masyarakat, maka diadakan sebuah pelatihan dengan mengundang ahli IT contohnya, ataupun mengundang dari pusat pemerintah kabupaten yang sudah terbiasa menggunakan pelayanan secara elektronik. Maka dengan begitu, dengan adanya pelatihan, diharapkannya pemerintah pegawai desa mampu meneruskan dan memaksimalkan pelayanan yang digital ini kepada masyarakat desa. Lalu yang terakhir yakni sosialisasi masyarakat. Nah, ini hal penting karena objek kita kan di sini masyarakat, maka masyarakat di sini maka masyarakat harus diberikan sosialisasi bahwa pemerintah desa sudah bisa sudah menghadirkan pelayanan elektronik, pelayanan digital yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dan apabila seluruh masyarakat sudah mengetahui bagaimana caranya, bagaimana cara mengajukan layanan surat keterangan, bagaimana mengajukan layanan secara elektronik, maka maka sistem informasi ini sudah dapat berjalan secara optimal gitu. Nah,
Maka apabila sudah pelatihan sudah, pegawainya sudah bisa mengembangkan sistem informasinya sudah mampu, lalu masyarakat desanya juga ikut berpartisipatif dalam adanya sistem informasi. Nah, diharapkannya pengembangan pedesaan di sini, pembangunan pedesaan dapat berjalan optimal dan bermanfaat bagi seluruh desa. Baik, sekian presentasi dari saya terkait inovasi digitalisasi pemerintahan desa. Semoga dapat memberikan manfaat dan ide bagi pemerintah desa di sini dan pemerintah desa manapun. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.